huwallahu alladzi la. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke doa selanjutnya pada kesempatan sore ini. Semoga Allah berkahi. Pasal ke-10 dan pasal ke-11. Masalah zikir ketika keluar dari rumah dan zikir ketika masuk ke dalam rumah. Ya. Dan teman-teman sekalian, kita akan bacakan dulu apa yang tertulis dalam buku doa kita ini. Kemudian baru kita panjang lebar bahas tentang masalah adab masuk rumah, adab keluar rumah. Apa yang seharusnya seorang muslim lakukan. Semoga Allah SWT berkahi itu. Yang pertama dinukil oleh beliau adalah doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, aku berserah diri kepadanya. Dan tidak ada daya juga kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya. Ini dinukil dalam riwayat Abu Dawud, jilid 4 halaman 325 dan Tirmidzi jilid 5 halaman 490 dan juga Syekh Albani sebutkan dalam Sahih At-Tirmidzi jilid 3 halaman 151. Doa ini teman-teman sekalian adalah doa yang mulia sekali. Nanti kan kita sebutkan insyaallah keutamaannya ya. Tapi yang jelas ini doa yang pertama. Maknanya dengan nama Allah aku berserah diri. Artinya aku menyerahkan seluruh apapun yang akan aku hadapi, yang akan aku lalui selama perjalananku dari rumah sampai kembali ke rumah lagi. Ya. Dan ini Allah sebutkan dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya. Makanya kita baca pada saat keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya. Maka Allah mengatakan Allah akan jadi pencukup baginya. Ya, apapun kebutuhannya, makanannya, minumannya, keselamatannya, petunjuknya dan segala macam dia akan dapatkan tentunya. Kemudian juga kita berserah diri setelahnya mengatakan wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Ini dahsyat sekali doa ini teman-teman. Pendek tapi dahsyat sekali. Ya. Karena ada hadis yang kita sebutkan insyaallah bahwasanya para syaitan pun kalau ketemu meyakinkan diri mereka tidak akan bisa menggoda orang yang membaca ini. Kemudian teman-teman sekalian, juga dinukil ada pernah sahabat, anaknya ikut berperang, kemudian semua teman-temannya pulang dari kancah peperangan kecuali anak ini. Maka kedua orang tuanya datang kepada baginda Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, semua orang pulang kecuali anak kami. Kami ingin tahu kejelasan statusnya. Katanya kalau dia mati syahid ya syukurlah, tapi kalau tidak, di mana sekarang dia? Apa yang terjadi?" Maka Nabi SAW mengatakan, saya sarankan kalian berdua, suami istri, kedua orang tua anak ini, untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Maka mereka berdua pun pulang ke rumah, lalu kemudian mereka mengamalkan dari semenjak pulang dari masjid. Nabi SAW bertanya, sampai menjelang mereka ngantuk tertidur di pertengahan malam. Belum beberapa saat mereka tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan pada saat dibuka, mereka kaget karena melihat ternyata anaknya sudah pulang. Lalu mereka bertanya, apa yang terjadi denganmu nak? Maka anak itu pun menceritakan, entah beberapa waktu yang lalu kenapa tiba-tiba saya merasa waktu saya ditawan oleh musuh, ikatan-ikatan mereka merenggang dengan sendiri, lalu kemudian saya bisa melarikan diri, lalu saya pulang kepada kalian. Dan kedua orang tuanya mengingat itu justru pada saat mulai mereka membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian doa kedua yang diangkat oleh beliau adalah yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlam au ajhala au yujhalu alayya. Jadi ada 4 permintaan kita kepada Allah SWT di sini. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an adilla au udalla, aku sesat ya. Aku memohon berlindung kepadamu agar jangan sampai aku tersesat atau disesatkan. Jangan sampai aku sesat atau aku disesatkan. Ya. Jadi begitu keluar rumah kita minta itu. Jadi selalu dapat petunjuk yang benar. Selalu sukses. Gitu. Ya. Potongan kedua, au azilla, au uzalla. Dan jangan sampai juga aku berbuat dosa tanpa sengaja atau tindakan dosa. Ya. Saya ulangi, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu agar aku jangan sampai, ya,
agar aku tidak tersesat atau disesatkan, atau berbuat dosa tanpa sengaja atau tindakan dosa yang tidak disengaja yang dilakukan terhadapku. Ya, bisa bermakna juga azilla au uzalla, jangan sampai aku tergelincir dalam perbuatan dosa atau aku digelincirkan dalam perbuatan dosa. Au adlima au udlam, jangan sampai aku berbuat kezaliman atau aku sendiri dizalimi. Au ajhala au yujhalu alayya, atau aku berbuat bodoh atau aku dibodohi oleh orang lain. Jangan sampai aku membodohi atau aku dibodohi. Ya. Aku ditipu atau aku menipu, seperti itulah. Dan ini maknanya luar biasa. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh ahli sunan, dan ini dinukil oleh Syekh Albani dalam Sahih Tirmidzi jilid 3 halaman 152, juga dalam Sahih Ibnu Majah jilid 2 halaman 336. Ya, jadi ini doa pada saat keluar rumah, ya, pada saat keluar rumah. Dan ini doa-doa yang sudah kita harus maklumi bahwasanya dia adalah perangkat terbaik kita pada saat kita sedang keluar rumah. Jadi senjata yang terbaik. Karena syaitan di luar sana berusaha untuk menyesatkan kita tentunya. Baik, ini adalah doa keluar rumah.